Di dunia yang dikuasai oleh jabatan dan gengsi, ada satu hal yang sering dilupakan, rasa hormat terhadap sesama manusia. Hei, kau itu kurir, kan? Jangan berdiri di sini. Ini bukan tempatmu. Sudah kubilang minggir. Kalau kau tidak pergi, aku panggil satpam sekarang juga. Ucap Kirana, CEO muda. Ia tak tahu, pria sederhana yang ia hina hari ini adalah seseorang yang kelak akan mengguncang seluruh hidupnya. Sebelum lanjut ke kisahnya, tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Aku ingin tahu, dari mana saja penonton setia cerita ini berasal. Dan jangan lupa, untuk like, komen dan share video ini. Semoga yang like dan subscribe channel ini diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari Jakarta memantulkan sinarnya di dinding kaca raksasa gedung Kirana Group, sebuah perusahaan ternama yang dikenal dengan kemewahan dan kekuasaannya. Deretan mobil mewah parkir berjejer rapi, sementara para karyawan berjas sibuk berlalu lalang, membawa berkas, menatap layar ponsel, dan berusaha tampil sempurna di hadapan atasan mereka. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang berpenampilan glamor itu, berdiri seorang pria sederhana dengan jaket kusam bertuliskan logo jasa pengiriman. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah paket besar yang dibungkus rapi dengan segel perusahaan. Wajahnya tenang, namun matanya memperlihatkan kelelahan. Dialah Raka, seorang pemuda pekerja keras yang rela menempuh panas dan hujan demi menghidupi ibunya yang sedang sakit di kampung. Permisi, ujarnya sopan pada resepsionis di depan. Saya ada pengantaran untuk bagian administrasi Kirana Group. Namun sebelum resepsionis sempat menjawab, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar nyaring dari arah belakang. Tap, tap, tap. Seorang wanita berwajah tegas, berambut panjang dengan jas putih elegan, melangkah masuk. Seluruh staf langsung menunduk memberi salam hormat. Dialah Kirana, CEO muda yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena keangkuhannya yang legendaris. Tatapannya menajam saat melihat Raka yang masih berdiri di dekat pintu utama. Hei, kau itu kurir, kan? Suaranya menggema, penuh nada perintah. Jangan berdiri di sini. Ini bukan tempatmu. Raka menatapnya sebentar, lalu menunduk sopan. Maaf, Bu. Saya hanya ingin menyerahkan paket untuk administrasi. Ini sangat penting. Namun Kirana tidak mendengarkan penjelasan itu. Ia menatap dari ujung kepala hingga kaki Raka, seolah sedang menilai barang murahan di depan toko. Sudah kubilang, minggir, katanya ketus. Kalau kau tidak pergi, aku panggil satpam untuk mengusirmu. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu saling berpandangan. Ada yang merasa kasihan, tapi tak satu pun berani bersuara. Kirana dikenal keras dan mudah memecat siapapun yang berani menentangnya. Raka menarik napas panjang. Dalam dirinya ada perasaan sakit, tapi ia menahannya dengan kepala tegak. Ia menunduk dalam, lalu dengan tenang meletakkan paket itu di lantai dekat meja resepsionis. Baik, kalau begitu saya titip di sini saja, katanya pelan. Ia berbalik, berjalan perlahan meninggalkan gedung itu tanpa sepatah kata pun lagi. Langkahnya tenang, tapi dalam matanya ada sorot kecewa. Bukan karena hinaan itu, tapi karena ia menyadari betapa cepat manusia bisa menilai hanya dari penampilan luar. Sementara itu, Kirana menyilangkan tangan di dada, menatap punggung Raka yang semakin menjauh. Terkadang orang seperti itu harus tahu tempatnya. Gumamnya dingin sambil memutar badan. Rambutnya berayun sempurna. Langkahnya kembali gagah menembus lorong kaca. Tak ada yang tahu, paket yang baru saja ia rendahkan itu ternyata berisi dokumen rahasia proyek ekspansi perusahaan ke luar negeri. Proyek senilai puluhan miliar rupiah. Dokumen itu ditujukan langsung untuk direktur utama yang baru. Seseorang yang bahkan Kirana belum pernah temui secara resmi. Yang lebih mengejutkan, orang itu adalah Raka, pemuda yang tadi ia hina sebagai kurir. Ya, di balik jaket lusuh dan wajah lelahnya, Raka sebenarnya adalah Raka Pratama, pewaris sah dan pemilik saham terbesar Kirana Group, cucu dari pendiri perusahaan yang dulu tersingkir akibat perebutan kekuasaan. Ia sengaja datang tanpa pengawalan, tanpa jas mahal, untuk melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa wajah asli perusahaan yang dulu dibangun oleh kakeknya. Kini ia tahu. Ia tahu bahwa di dalam gedung yang megah itu, kesombongan telah menjadi budaya. Dan orang pertama yang menunjukkan wajah sombong itu padanya,
adalah CEO-nya sendiri. Sore itu, Raka kembali ke mobil tuanya yang terparkir di seberang jalan. Ia menatap gedung tinggi itu dari balik kaca depan. Tangannya mengepal pelan. Jadi, begini wajah perusahaan yang diwariskan kepadaku, gumamnya lirih. Baiklah, kalau ini yang mereka banggakan, aku akan mengubah semuanya. Tapi bukan dengan amarah. Di lantai atas gedung itu, Kirana masih sibuk memberi instruksi pada bawahannya. Ia tak menyadari bahwa keangkuhannya baru saja menyinggung seseorang yang jauh lebih tinggi darinya. Seseorang yang akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Langit mulai meredup, dan hujan tipis mulai turun membasahi kaca gedung Kirana Group. Di balik hujan itu, dua dunia berbeda baru saja bersinggungan. Dunia yang satu hidup dengan kemewahan dan kesombongan, dunia yang lain hidup dalam kesederhanaan namun penuh harga diri. Kirana mungkin merasa menang hari ini, karena berhasil mengusir seseorang yang ia anggap rendahan. Namun ia tak tahu, pria yang ia hina sebagai kurir biasa akan segera menjadi tuan rumah di kerajaan yang selama ini ia pimpin dengan kesombongan. Dan dari pertemuan yang salah itulah, sebuah perjalanan panjang akan dimulai. Perjalanan tentang harga diri, balas budi, dan cinta yang tumbuh di antara luka dan penyesalan. Karena kadang, orang yang paling kita rendahkan, adalah orang yang akan paling mengubah hidup kita selamanya. Pagi berikutnya, suasana ruang rapat utama Kirana Group terasa berbeda dari biasanya. Biasanya ruangan itu dipenuhi suara tawa datar dan aroma parfum mahal. Tapi hari ini, keheningan menyelimuti udara seperti awan gelap sebelum badai. Para eksekutif duduk kaku, menunduk, menunggu seseorang yang akan diumumkan langsung oleh Dewan Direksi Pusat. Kirana melangkah masuk dengan penuh percaya diri, mengenakan blazer putih bersih dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Ia duduk di kursinya yang biasa, kursi CEO, tempat ia memerintah selama 3 tahun terakhir tanpa pernah diganggu siapapun. Namun hari itu, sesuatu terasa aneh. Beberapa direksi saling berbisik, seolah membicarakan sesuatu yang ia tak tahu. Ada apa sebenarnya? Pikirnya dalam hati. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 50-an berdiri di ujung meja. Dialah Pak Herman, Ketua Dewan Pemilik Saham. Suaranya berat namun tenang saat berbicara. Terima kasih sudah hadir. Hari ini, kami akan memperkenalkan Direktur Utama baru Kirana Group, pemilik saham tertinggi dan pewarisah keluarga pendiri perusahaan ini. Kirana tersentak. Direktur Utama baru? Ia tak pernah diberitahu soal ini. Biasanya semua keputusan besar melewati tangannya. Tapi kali ini, ia bahkan tidak diajak bicara. Silakan masuk, ucap Pak Herman. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Langkah kaki terdengar pelan tapi mantap. Semua kepala menoleh. Dan di sanalah berdiri seorang pria dengan kemeja biru muda, tanpa jas mahal, namun wajahnya tenang dan berwibawa. Raka. Kirana menatap tak percaya. Matanya membesar, napasnya tercekat. Itu, pria kurir yang kemarin ia hina di lobi. Kau? Suaranya hampir tak terdengar. Raka menatapnya tenang, dengan senyum kecil yang tidak mengandung kebencian, hanya ketegasan. Ya, katanya perlahan. Saya kurir yang sempat Ibu CEO usir kemarin. Ruangan seketika menjadi hening. Semua orang menahan napas. Sebagian direktur menunduk, menahan keterkejutan. Sementara wajah Kirana berubah pucat. Pak Herman tersenyum kecil, lalu menambahkan. Beliau adalah Tuan Raka Pratama, cucu dari pendiri Kirana Group dan pemegang saham mayoritas yang baru kembali dari luar negeri. Mulai hari ini, beliau akan memimpin langsung seluruh proyek strategis perusahaan. Suara tepuk tangan terdengar pelan, tapi tak ada yang berani berlebihan. Semua tahu, perubahan besar akan terjadi. Kirana menelan ludah. Wajahnya memanas karena malu, tapi ia memaksakan senyum sopan. Sepertinya, ada kesalahpahaman waktu itu, Tuan Raka. Saya tidak tahu kalau... Raka memotong kalimatnya dengan tenang. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Katanya dengan nada lembut, namun tajam. Lagi pula, saya datang bukan untuk membalas dendam. Saya hanya ingin tahu seperti apa perusahaan ini dijalankan oleh seseorang yang tak pernah belajar menghargai orang lain. Kirana tercekat. Kata-kata itu seperti belati halus yang menembus tanpa darah. Mulai hari ini, lanjut Raka, menatap seluruh ruangan, saya akan memantau langsung semua proyek.
termasuk proyek yang ditangani oleh Nona Kirana. Beberapa orang menunduk, sebagian lainnya menatap Kirana dengan tatapan waspada. Kirana menggenggam pena di tangannya begitu erat hingga jari-jarinya memutih. Dalam hatinya, amarah dan malu beradu. Bagaimana mungkin ia, seorang CEO muda yang dipuja banyak orang, kini harus bekerja di bawah perintah pria yang baru kemarin ia hina di depan umum? Namun Raka tidak menunjukkan kebencian sedikit pun. Justru sikapnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang punya kesempatan membalas. Ia hanya berkata pelan, "Kita akan lihat, Nona Kirana, seberapa besar kemampuanmu ketika jabatan bukan lagi tameng kesombongan." Pertemuan itu berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa ucapan selamat. Kirana berjalan keluar dengan wajah menegang. Begitu pintu tertutup, ia berhenti sejenak di koridor, menatap pantulan dirinya di kaca. Matanya merah, hatinya bergolak. Bagaimana bisa aku dipermalukan seperti ini? Gumamnya lirih. Aku CEO. Aku pemimpin di sini. Dia cuma. Kalimatnya berhenti sendiri. Ia sadar, Raka bukan cuma siapa-siapa. Pria itu kini adalah atasan langsungnya. Sementara itu, Raka berdiri di depan jendela besar ruang rapat. Ia memandang keluar, ke arah langit Jakarta yang mulai berawan. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, hanya kesedihan dan tekad. Aku tak ingin menjatuhkan siapapun, katanya pelan pada dirinya sendiri. Tapi aku tak bisa biarkan kesombongan menguasai tempat yang dulu dibangun dengan keringat kakekku. Hari itu menjadi awal baru bagi keduanya. Awal dari pertempuran diam antara kesombongan dan kerendahan hati. Kirana masih belum menyadari bahwa masa sulit sedang menunggunya. Masa di mana ia akan dipaksa belajar dari orang yang dulu ia hina, dan menemukan arti kepemimpinan yang sejati. Dan untuk Raka, hari itu menjadi titik pertama dari rencananya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan warisan keluarganya dari tangan kesombongan. Langit Jakarta mendung sore itu. Tapi di dalam hati mereka berdua, badai yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan besar itu terasa menegangkan di seluruh kantor Kirana Group. Semua karyawan bekerja dengan wajah canggung, takut salah bicara, takut terlihat berpihak pada siapapun. Nama Raka Pratama kini menjadi buah bibir di setiap sudut ruangan. Mereka membicarakannya dengan nada kagum sekaligus was-was. Dia itu ternyata cucu pendiri perusahaan. Ya? Bisik seseorang di lift. Iya, dan katanya dia pernah kerja di luar negeri, tapi malah nyamar jadi kurir kemarin. Balas yang lain. Tak ada yang tahu pasti apa maksud Raka datang dengan cara seperti itu. Tapi satu hal jelas, sejak hari itu, suasana kantor tak lagi sama. Sementara itu, Kirana berusaha keras menutupi rasa malunya. Ia tetap tampil sempurna setiap hari, dengan jas putih, rambut rapi, dan senyum dingin yang menutupi luka harga diri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu posisinya sudah tak sekuat dulu. Kini, setiap keputusan yang ia ambil harus melewati persetujuan Raka. Dan Raka tidak mengusiknya secara langsung. Ia tidak marah, tidak meninggikan suara, tidak pernah mempermalukannya di depan umum. Tapi setiap tindakannya terasa seperti pelajaran yang halus, namun menyentuh titik paling dalam dari harga diri Kirana. Suatu pagi, Raka memanggilnya ke ruang rapat kecil di lantai 10. Kirana, ucapnya datar, menatap berkas di tangannya. Saya sudah meninjau laporan proyek cabang barat. Ada beberapa kekacauan administrasi yang butuh perhatian. Kirana mengangguk, mencoba tenang. Baik, saya akan kirim tim untuk memperbaikinya. Namun Raka menatapnya lurus. Tidak perlu kirim tim. Kau sendiri yang akan ke sana. Kirana terkejut. Saya sendiri. Ya. Mulai besok kau akan ditempatkan sementara di cabang luar kota. Kau akan langsung mengawasi dan memperbaiki sistem dari bawah. Anggap saja, evaluasi kemampuan kepemimpinanmu. Nada suaranya tidak keras, tapi tegas. Tidak ada celah untuk menolak. Kirana menatapnya tak percaya. Kau ingin menyingkirkanku? Raka menggeleng pelan. Tidak. Aku hanya ingin memastikan bahwa seseorang yang memimpin perusahaan ini benar-benar tahu apa artinya bekerja. Kirana menggertakkan gigi, menahan emosi. Tapi ia tahu, tidak ada pilihan lain. Hari berikutnya, ia pun berangkat ke cabang luar kota dengan mobil dinas sederhana. Tanpa sopir pribadi, tanpa asisten,
tanpa fasilitas mewah yang biasa menemaninya. Begitu tiba, ia langsung dikejutkan oleh kenyataan. Kantor cabang itu kecil, bangunannya kusam, dan para pekerja tampak lelah. Tidak ada ruang ber-AC megah seperti di kantor pusat. Suara mesin dan debu pabrik menjadi pemandangan sehari-hari. "Selamat datang, Bu Kirana," sapa salah satu staf dengan wajah bingung. "Kami tidak menyangka Ibu datang langsung ke sini." Kirana tersenyum kaku. "Ya, saya datang untuk melihat kondisi kerja kalian." Hari-hari berikutnya menjadi masa yang sulit baginya. Ia harus terjun langsung ke lapangan, memeriksa laporan gudang, berhadapan dengan para pekerja, bahkan sesekali membantu di area produksi. Tangan halusnya yang terbiasa memegang pena kini harus memegang map lusuh dan keringat bercucuran di wajahnya. Malam pertama di perumahan kecil perusahaan, ia duduk di ranjang besi, menatap dinding polos tanpa dekorasi. Apakah ini balas dendamnya? Pikirnya dalam hati. Tapi anehnya, semakin hari ia mulai melihat sisi lain dari semua itu. Ia melihat pekerja yang tetap tersenyum meski gaji pas-pasan. Ia melihat ibu-ibu kantin yang tetap bekerja meski suaminya sakit. Ia mendengar tawa anak-anak buruh yang bermain di halaman belakang pabrik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana merasakan dunia yang selama ini tak pernah ia pedulikan. Satu malam, saat ia duduk sendirian di halaman pabrik, suara langkah kaki mendekat. "Kau kelihatan lelah." Suara tenang itu membuatnya menoleh. Raka berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana, tanpa kesan sebagai bos besar. "Kau datang ke sini?" tanya Kirana kaget. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja," jawab Raka. "Kau sudah bekerja keras. Aku tahu ini tidak mudah untukmu." Kirana menunduk. "Kau melakukan ini untuk mempermalukanku, kan?" Raka menggeleng. "Tidak, Kirana. Aku tidak ingin membuatmu malu. Aku hanya ingin kau belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan di ruang rapat. Rasa empati." Kirana terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam dari penghinaan manapun. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan di mata Raka. Tidak ada dendam di sana, hanya niat untuk membuatnya sadar. Malam itu, Kirana duduk lama di bawah langit penuh bintang. Ia menatap tangannya sendiri, lalu mengingat masa lalu. Betapa sering ia memandang rendah orang lain, betapa sering ia merasa lebih tinggi dari semua. Sekarang, ia tahu rasanya menjadi orang kecil. Dan rasa itu justru membuka matanya. Raka meninggalkannya dengan kalimat singkat, tapi penuh makna. "Balas dendamku, Kirana, bukan membuatmu jatuh, tapi membuatmu berdiri lebih kuat, tanpa kesombongan." Dari kejauhan, Kirana menatap sosok Raka yang berjalan pergi perlahan, diterpa angin malam. Ia menggenggam dadanya sendiri, menahan perasaan yang baru tumbuh, bukan kebencian, tapi rasa hormat dan kagum pada pria yang dulu ia remehkan. Dan tanpa sadar, di antara luka dan pembelajaran itu, benih perubahan mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi atap perumahan sederhana tempat Kirana tinggal sementara. Rintiknya lembut, tapi cukup untuk menenangkan hati yang penuh gelisah. Di kamar kecil yang hanya berisi satu ranjang, meja kayu, dan lampu redup, Kirana duduk sendirian sambil menatap cermin tua di depannya. Wajahnya terlihat lelah. Mata yang dulu memancarkan keangkuhan kini tampak redup dan kosong. Ia tak lagi memakai jas putih kebanggaannya, hanya kaos biasa dan rambut yang terurai berantakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana melihat dirinya bukan sebagai CEO yang dihormati, tapi sebagai manusia yang rapuh. Ia menarik napas panjang. "Kenapa aku begitu mudah merendahkan orang lain?" bisiknya pelan. Di luar, suara hujan semakin deras, seolah menemaninya membuka luka yang selama ini ia tutupi rapat-rapat. Luka yang jauh lebih dalam daripada rasa malu karena dipermalukan Raka. Luka yang berasal dari masa lalunya sendiri. Dulu, Kirana kecil tumbuh di rumah megah tapi dingin. Ayahnya, seorang pebisnis ambisius, jarang pulang. Ibunya, wanita lembut yang selalu menunggu di ruang tamu setiap malam, sering duduk termenung, menatap jam dinding, berharap suaminya pulang. Tapi yang datang bukan kasih sayang, melainkan kemarahan dan teriakan. Kirana masih ingat jelas malam itu, saat ia bersembunyi di balik pintu, melihat ibunya menangis karena dihina oleh ayahnya sendiri. "Perempuan lemah seperti kamu cuma penghalang," suara ayahnya menggema.
Air mata ibunya jatuh tanpa kata. Sejak hari itu, Kirana berjanji pada dirinya, aku tidak akan pernah jadi perempuan lemah seperti ibu. Ia belajar keras, mengejar kesuksesan, membangun dinding kesombongan agar tak seorang pun bisa merendahkannya. Tapi kini, duduk sendirian di kamar sempit ini, ia mulai sadar. Dinding yang ia bangun justru telah membuatnya kehilangan sisi manusiawi. Ketukan lembut di pintu membuatnya tersadar dari lamunan. Toh, toh, toh. Masuk, ujarnya pelan. Pintu terbuka, dan Raka muncul dengan payung di tangannya, setengah basah oleh hujan. Ia tersenyum sopan. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Kirana menatapnya sejenak. Kau selalu muncul di saat yang tak kuduga, katanya lirih. Raka tersenyum kecil. Mungkin karena aku tahu, di balik orang kuat, selalu ada sisi rapuh yang butuh ditemani. Kirana terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya, ketenangan yang menembus dinding hatinya. Kau benar, ucapnya akhirnya. Aku, selama ini hanya berpura-pura kuat. Aku pikir kesombongan bisa melindungiku dari rasa sakit. Tapi ternyata, justru itu yang membuatku kehilangan arah. Raka duduk di kursi kecil di hadapannya, menatap Kirana dengan mata teduh. Semua orang punya masa lalu, Kirana. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk mengakuinya. Kau sudah melangkah lebih jauh dari yang kau kira. Air mata Kirana menetes tanpa bisa ia tahan. Aku pernah meremehkanmu, dan semua orang di bawahku. Aku malu. Raka menggeleng pelan. Aku tak datang untuk menagih permintaan maaf. Aku hanya ingin kau tahu, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Suara hujan menjadi latar yang menenangkan percakapan itu. Kirana merasa aneh. Pria yang dulu ia hina kini duduk di depannya, memberi kekuatan yang tak pernah ia dapat dari siapapun sebelumnya. Raka? Ia berbisik pelan. Kenapa kau tidak membenciku? Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Raka tersenyum tipis. Karena aku tahu, kebencian tidak akan menyembuhkan siapapun. Aku belajar dari masa laluku juga. Kirana menatapnya penasaran. Masa lalumu? Raka menunduk sesaat sebelum menjawab. Aku kehilangan ayah karena keserakahan orang-orang di dalam perusahaan ini. Dulu aku juga marah, benci pada semuanya. Tapi kakekku bilang, jika aku hanya membalas dendam, aku akan jadi sama seperti mereka. Itu sebabnya aku datang dengan cara berbeda. Untuk memperbaiki, bukan menghancurkan. Kirana terdiam lama. Kata-kata itu menghantam jiwanya. Ia menatap wajah Raka yang tenang, lalu perlahan tersenyum dengan mata yang masih basah. Kau benar-benar berbeda, Raka. Mungkin, justru karena itu aku tak bisa membencimu. Malam itu, untuk pertama kalinya, suasana di antara mereka terasa hangat. Bukan lagi dingin karena kesombongan atau jarak jabatan, tapi karena dua hati yang sama-sama membawa luka, saling memahami tanpa banyak kata. Ketika Raka berdiri hendak pergi, Kirana menatapnya dan berkata lirih. Terima kasih, karena tidak membalas keburukan dengan kebencian. Raka berhenti sejenak di depan pintu, lalu menatapnya sambil tersenyum hangat. Dan terima kasih, karena akhirnya kau mau membuka hatimu. Begitu pintu tertutup, Kirana menatap keluar jendela. Hujan mulai reda, menyisakan langit malam yang jernih. Ia tersenyum kecil sambil berbisik. Mungkin, ini awal dari aku yang baru. Malam itu, Kirana tak lagi menangis karena masa lalunya. Ia justru merasa lebih ringan. Dan di tempat yang jauh berbeda, Raka juga tersenyum menatap langit yang sama. Merasa lega karena akhirnya wanita itu mulai menemukan dirinya sendiri. Awan hujan 2. Terkadang, luka masa lalu tidak untuk dilupakan, tapi untuk dihadapi, agar kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar kecil Kirana, menyapa wajahnya yang tenang. Sudah lama ia tidak merasakan kedamaian seperti ini, tanpa tekanan rapat, tanpa suara marah di ruang kantor, tanpa topeng kesempurnaan yang menyesakan. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan yang dulu tajam kini terlihat lembut. Kirana tersenyum kecil, lalu berkata pelan pada bayangannya. Mulai hari ini, aku ingin belajar menjadi manusia, bukan sekadar pemimpin. Beberapa hari terakhir,
Raka sering datang untuk membantu Kirana menata ulang berkas-berkas proyek. Mereka bekerja bersama di ruangan kecil di lantai bawah gedung lama, tempat yang dulu jarang ia datangi karena dianggap tidak layak untuk CEO. Kini, justru di ruangan sederhana itulah Kirana merasa lebih hidup. Ini daftar pengeluaran minggu lalu, ujar Raka sambil menyerahkan map coklat. Kirana menerimanya hati-hati. Terima kasih. Kau memang rapi soal laporan. Raka tersenyum. Dulu aku terbiasa mencatat setiap pengantaran paket. Kalau tidak disiplin, aku tak dapat bayaran penuh. Kirana menatapnya. Kau selalu bicara dengan tenang, ya? Padahal aku sering membuatmu kesal. Raka hanya tertawa kecil. Kalau aku marah setiap kali orang menghina, mungkin aku sudah berhenti hidup sejak lama. Kalimat itu membuat Kirana terdiam. Ia menatap Raka lama, seolah mencoba memahami dari mana datangnya ketenangan itu. Mereka bekerja hingga sore, dan di sela waktu istirahat, Raka mengeluarkan 2 gelas kopi dari termos kecil. Aku bawa kopi. Aku tahu kau suka yang pahit. Kirana sedikit terkejut. Kau ingat? Tentu. Hari pertama kita bertemu, kau meneguk kopi hitam tanpa gula sambil marah-marah padaku. Jawabnya sambil tertawa pelan. Kirana ikut tersenyum malu. Jangan diingat-ingat yang itu. Kalau begitu, aku simpan hanya bagian manisnya saja, sahut Raka dengan nada lembut. Ucapan itu membuat suasana sejenak menjadi sunyi, bukan karena canggung, tapi karena keduanya sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, rasa nyaman yang tak mereka duga. Malam harinya, Kirana pulang dengan langkah ringan. Di dalam mobil, ia membuka jendela dan membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Rasanya seperti bebas. Ia mengingat semua percakapannya dengan Raka hari itu, dan tanpa sadar, senyum kecil terukir di bibirnya. Sesampainya di rumah, ia menemukan selembar surat di atas meja. Surat itu dari Dewan Direksi Kirana Group, berisi panggilan rapat mendesak tentang posisi CEO. Agenda, pembahasan kinerja dan kemungkinan pengganti sementara. Kirana menatap surat itu lama. Dulu, hal seperti ini akan membuatnya marah dan panik. Tapi kini, ia hanya menarik napas pelan. Mungkin ini saatnya menghadapi semuanya dengan cara berbeda. Keesokan paginya, ia datang ke kantor lebih awal dari siapapun. Mengenakan pakaian sederhana, bukan jas mahalnya, Kirana berjalan melewati para karyawan yang menatapnya heran. Beberapa berbisik, "Itu Bu Kirana? Kenapa penampilannya begitu?" Namun kali ini, ia tak peduli. Ia melangkah mantap menuju ruang rapat. Saat rapat dimulai, para petinggi perusahaan duduk berbaris rapi. Di ujung meja, Raka hadir sebagai investor baru, dengan penampilan yang kini berbeda. Setelan jas abu muda, berwibawa, tapi tetap rendah hati. Semua mata tertuju padanya. Kirana menatap Raka dari ujung ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran tentang siapa Raka sebenarnya akan terungkap. Ketua Dewan berbicara dengan nada tegas. Bu Kirana, kami mempertanyakan sejumlah keputusan Anda akhir-akhir ini. Perusahaan mengalami guncangan, dan kami perlu tahu, apakah Anda masih sanggup memimpin. Biasanya, Kirana akan membela diri dengan nada tinggi. Tapi kali ini, ia hanya tersenyum tenang. Saya akui, saya membuat banyak kesalahan. Saya terlalu sibuk membangun citra, sampai lupa bahwa pemimpin seharusnya melayani, bukan menindas. Ruangan hening. Semua menatapnya tak percaya. Kirana melanjutkan, suaranya mantap namun lembut. Saya tidak akan mencari alasan. Jika kalian pikir saya tidak layak, saya siap mundur. Tapi izinkan saya menunjukkan satu hal, bahwa perubahan tidak selalu berarti kelemahan. Kata-katanya membuat sebagian anggota dewan saling pandang. Raka menatap Kirana dengan bangga. Ia tahu, wanita di depannya bukan lagi CEO sombong yang dulu menghina kurir di depan pintu, melainkan seseorang yang mulai menemukan kebijaksanaan sejati. Setelah rapat berakhir, Kirana berjalan keluar dengan langkah tenang. Di lorong, Raka menunggunya. "Kau hebat tadi," katanya pelan. Kirana tersenyum. "Aku hanya belajar darimu. Dari seseorang yang dulu kukira hanyalah kurir." Raka menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih. "Dan aku belajar darimu, bahwa bahkan hati yang paling keras pun bisa melunak,
asal diberi kesempatan untuk merasakan. Kirana menunduk. Senyum kecil muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak perlu membuktikan apapun lagi. Hujan tipis mulai turun di luar jendela. Dan kali ini, bukan lagi tanda kesedihan, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Bunga mawar, kadang, perubahan bukan datang karena kekalahan, tapi karena seseorang berani membuka hatinya. Pagi itu, suasana kantor Kirana Group terasa berbeda. Banyak karyawan berbisik di lorong, menatap layar ponsel dengan wajah terkejut. Di salah satu grup internal perusahaan, tersebar sebuah foto, Raka sedang berdiri di depan dewan direksi dengan jas abu-abu elegan, bersama tulisan. Investor baru Kirana Group ternyata cucu pendiri perusahaan, pewaris sah yang selama ini disembunyikan. Kirana yang baru tiba di lobi, berhenti di tempat. Nafasnya tertahan membaca pesan yang kini beredar di mana-mana. Tangannya sedikit bergetar. Raka, cucu pendiri perusahaan? Gumamnya pelan, seolah tak percaya. Ia langsung menuju ruang rapat utama, tempat beberapa direktur sudah menunggu. Begitu Kirana masuk, semua pandangan tertuju padanya. Sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian lagi menahan tawa sinis. Jadi, kau baru tahu? Tanya salah satu direktur senior dengan nada setengah mengejek. Kami semua juga baru mengetahuinya pagi ini. Cucu pendiri perusahaan ternyata adalah kurir yang dulu kau hina di depan gedung ini. Ucapan itu menghantam Kirana seperti petir. Wajahnya memucat. Ia tak bisa menyangkal, tak bisa membela diri. Ia hanya berdiri diam, menahan perasaan campur aduk antara malu, kaget, dan menyesal. Tak lama, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Raka masuk dengan langkah tenang, mengenakan jas biru tua dan membawa map hitam di tangannya. Semua berdiri menghormati kehadirannya. Selamat pagi, ucap Raka dengan nada kalem, meski matanya sedikit menatap ke arah Kirana. Ia lalu melangkah ke depan, membuka map, dan mulai berbicara. Saya memang datang ke perusahaan ini bukan sebagai investor biasa. Saya datang untuk melihat, apakah warisan kakek saya, perusahaan ini, masih dijalankan dengan nilai-nilai yang beliau tanamkan, kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat pada setiap orang. Ruangan mendadak sunyi. Raka melanjutkan, suaranya lembut tapi tegas. Dan yang saya temukan, adalah dua hal. Keserakahan di puncak, dan harapan di hati beberapa orang yang masih tulus bekerja. Ia berhenti sejenak, menatap Kirana. Dan di antara mereka, saya menemukan seseorang yang pernah salah, tapi berani berubah. Kirana menunduk. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia berusaha menahannya. Salah satu direktur lain memotong, tapi Tuan Raka, dengan segala hormat, bagaimana mungkin Anda mempercayakan perusahaan ini pada seseorang yang dulu bahkan mempermalukan Anda di depan umum? Raka menatapnya tajam. Justru karena itu saya mempercayainya. Orang yang pernah jatuh paling keras, seringkali tahu bagaimana rasanya membangun dari bawah. Dan saya tahu Kirana bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Semua terdiam. Tak ada yang berani menyela lagi. Kirana perlahan mendongak, menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca. Kau tahu, aku tak pernah menyangka bahwa orang yang dulu kuanggap tak berarti, justru orang yang paling berharga bagi perusahaan ini, katanya lirih. Raka tersenyum samar. Dan aku tak pernah menyangka, wanita yang dulu begitu sombong, justru bisa menjadi pemimpin yang berani mengakui kesalahannya. Kirana tak mampu menahan air mata lagi. Ia menutup wajahnya sesaat, menenangkan diri. Maafkan aku, Raka. Aku dulu terlalu angkuh, terlalu takut dianggap lemah, sampai lupa bagaimana menghargai orang lain. Raka berjalan mendekat, berdiri di depan Kirana. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Kirana. Bahkan sebelum kau meminta maaf. Ia menatapnya lembut, lalu menambahkan. Kau tahu kenapa? Karena kalau aku tidak belajar memaafkan, aku tidak akan pernah bisa mencintai perusahaan ini, atau bahkan, seseorang di dalamnya. Kirana tertegun. Kata-kata terakhir Raka membuat jantungnya berdegup cepat. Ia menatap Raka lama, tanpa suara, hanya dengan mata yang berbicara lebih dari 1000 kata. Ketua Dewan yang duduk di ujung meja akhirnya berkata, jadi, apa keputusan Anda, Tuan Raka? Apakah posisi CEO tetap pada Bu Kirana? Raka menatap sekeliling ruangan, lalu kembali pada Kirana. Ya,
Kirana tetap menjadi CEO. Tapi kali ini, bukan karena gelarnya, melainkan karena hatinya. Suara tepuk tangan terdengar dari beberapa direktur muda yang tersentuh oleh keputusan itu. Sementara Kirana hanya bisa menatap Raka. Matanya basah, tapi bibirnya tersenyum tulus. Setelah rapat berakhir, keduanya berjalan keluar bersama. Di koridor, suasana hening. Hanya suara langkah sepatu mereka yang terdengar. Kirana menatap Raka dan berbisik. Kau tahu, selama ini aku pikir kekuasaan adalah segalanya. Tapi ternyata, yang paling berharga adalah kepercayaan. Raka menoleh padanya, tersenyum hangat. Dan kepercayaan hanya tumbuh dari hati yang mau belajar rendah hati. Mereka berhenti di depan jendela besar gedung Kirana Group. Langit sore tampak indah, memantulkan sinar jingga yang hangat ke dalam ruangan. Kirana menatap pantulan dirinya dan Raka di kaca. Dua orang dengan masa lalu yang berbeda, tapi kini berdiri di sisi yang sama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana merasa benar-benar bebas, bukan karena kekuasaan, tapi karena kedamaian dalam hatinya. Kebenaran terkadang menyakitkan, tapi jika dihadapi dengan hati yang tulus, ia justru menjadi jalan menuju keindahan yang tak pernah kita duga. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari besar itu, hari ketika seluruh kebenaran terungkap dan segalanya berubah di Kirana Group. Namun yang paling berubah bukanlah struktur perusahaan, melainkan hati orang-orang di dalamnya. Kirana kini menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi duduk di kursi tinggi dengan wajah angkuh, melainkan sering turun ke lantai produksi, berbincang dengan karyawan, bahkan sesekali ikut makan di kantin bersama mereka. Di setiap langkahnya, orang-orang menyapa dengan senyum tulus. Selamat pagi, Bu Kirana. Pagi. Jangan lupa sarapan ya. Jawabnya ringan, sesuatu yang dulu mustahil terucap dari bibir seorang CEO yang dulu dikenal sombong. Di sisi lain, Raka tetap menjalankan perannya sebagai investor dan penasihat perusahaan. Tapi baginya, peran itu bukan soal kuasa atau jabatan, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga warisan kakeknya. Dan tentu saja, untuk menemani seseorang yang kini semakin berarti dalam hidupnya. Suatu sore, mereka berdua duduk di taman atap gedung Kirana Group. Langit oranye membentang luas di atas mereka, sementara angin sore berhembus lembut membawa aroma kopi dari kafe bawah. Dulu aku benci tempat ini, kata Kirana sambil menatap pemandangan kota. Setiap kali aku melihat gedung tinggi ini, rasanya seperti menatap sangkar. Aku pikir semakin tinggi posisiku, semakin bebas aku. Tapi ternyata, justru semakin terkurung. Raka menatapnya dengan senyum lembut. Dan sekarang? Kirana menarik napas pelan. Sekarang aku tahu, kebebasan bukan berarti berdiri di atas semua orang. Kebebasan itu ada ketika kita bisa memaafkan diri sendiri. Raka mengangguk, matanya teduh. Kau sudah banyak berubah, Kirana. Kirana menatapnya balik, tersenyum. Mungkin karena ada seseorang yang mengajariku arti rendah hati, tanpa perlu banyak kata. Hening sesaat. Hanya suara angin yang berdesir di antara daun-daun. Kirana lalu menatap Raka serius. Raka, kalau waktu bisa diputar kembali, aku ingin minta maaf pada dirimu yang dulu. Kurir sederhana yang aku hina tanpa alasan. Raka tertawa kecil. Kalau waktu bisa diputar, aku akan tetap berdiri di tempat itu. Karena kalau bukan karena hari itu, mungkin kita tidak akan duduk di sini hari ini. Kirana tersenyum malu. Kau benar. Kadang, pertemuan yang salah bisa membawa pada cerita yang benar. Beberapa saat kemudian, hujan tipis turun, membasahi atap kaca di atas mereka. Alih-alih berlari mencari teduh, Kirana justru tertawa kecil. Dulu aku benci hujan. Sekarang aku suka. Entah kenapa, rasanya menenangkan. Raka menatapnya hangat. Karena hujan selalu punya cara membersihkan. Seperti manusia yang mau berubah. Mereka berdua berdiri di bawah gerimis, membiarkan butir air hujan jatuh di wajah mereka. Dunia di bawah tampak sibuk, tapi di atas sana, waktu terasa berhenti. Tak ada kesombongan, tak ada dendam, hanya dua hati yang pernah terluka, kini saling menyembuhkan. Beberapa minggu kemudian, Kirana mengadakan rapat besar bersama seluruh karyawan. Tapi kali ini, bukan untuk memarahi atau menuntut target, melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Di depan ratusan pegawai,
Ia berdiri dengan senyum tenang. Dulu aku berdiri di tempat ini dengan kesombongan, katanya. Aku pikir, jadi pemimpin artinya memerintah. Tapi aku salah besar. Semua mata tertuju padanya. Kirana melanjutkan dengan suara yang mantap. Pemimpin sejati bukan yang ditakuti, tapi yang dihormati. Dan rasa hormat itu datang dari hati yang tahu bagaimana menghargai setiap orang, sekecil apapun perannya. Karyawan bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Banyak yang tak menyangka, wanita yang dulu keras kini bisa berbicara sehangat itu. Raka yang duduk di barisan depan menatapnya dengan bangga. Ia tahu, perubahan Kirana bukan pura-pura. Itu lahir dari luka yang sudah disembuhkan dengan keikhlasan. Setelah acara selesai, Kirana turun dari panggung dan berjalan ke arah Raka. Bagaimana? Tanyanya dengan senyum ragu. Raka tersenyum lebar. Sempurna. Kau baru saja menanamkan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh uang, kepercayaan dan cinta. Kirana menatapnya dalam. Terima kasih, Raka. Karena sudah mengajariku arti manusia. Raka menatapnya lembut. Dan terima kasih karena sudah berani berubah. Mereka berdiri di tengah aula, di antara tepuk tangan dan cahaya lampu yang hangat. Tak ada kata cinta yang terucap. Tapi semua orang bisa merasakannya dalam tatapan mereka. Bukan cinta yang lahir dari romansa instan, tapi dari perjalanan panjang dua jiwa yang saling menyembuhkan. Hari mulai senja. Di luar gedung, matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Kirana memandangnya dengan hati penuh syukur. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, karena sudah mengubah arogansiku menjadi pelajaran, dan kesalahanku menjadi jalan menuju kebaikan. Raka berdiri di sampingnya, menatap langit yang sama. Tanpa kata, tanpa janji besar, hanya kebersamaan yang tenang, penuh makna. Kesombongan mungkin bisa membuatmu tampak tinggi, tapi hanya kerendahan hati yang bisa membuatmu berharga. Karena pada akhirnya, bukan jabatan yang menentukan siapa kita, melainkan hati yang mampu belajar dari kesalahan.